Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sore ataupun pagi dan siang untuk semua yang mungkin menyaksikan video ini. Terima kasih sebelumnya. Pada kesempatan ini, saya akan membuka presentasi mengenai perhitungan reaktor CSTR, di mana reaktor ini merupakan tempat terjadinya reaksi antara PF resin dari fenol dan formaldehyde. Sebelum itu, mari kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reza Kautsar Insani dengan NIM 044, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Amelia Syahrani dengan NIM 007. Saya Galus Syahrila dengan NIM 33. Baik, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Silakan untuk mempresentasikan. Baik, di sini untuk perhitungan reaktor CSTR untuk tempat reaksi PF resin, itu pertama-tama kita ngehitung desain reaktor terlebih dahulu, di mana sudah diketahui bahwa suhunya itu 95 derajat Celcius atau 368,15 Kelvin dengan tekanan 1 atm, konversi 98%, jenis reaksinya eksotermia dengan reaksi yaitu fenol plus formaldehyde dengan katalis H2SO4 menjadi PF resin. Nah, untuk laju alir masanya sendiri sebesar 4.419,18 kg per jam. Nah, di sini pertama-tama kita mengetahui dulu neraca massa dari reaktor CSTR-nya. Nah, di mana komponennya terdapat fenol, formaldehyde, asam sulfat, PF resin, dan air. Di mana untuk komponen masuk dan keluarnya itu totalnya sama-sama 8.321,8. Nah, untuk neraca massa tabel yang kedua dengan komponen yang sama, untuk masuk dan keluarnya dalam konversi mol per jam itu totalnya untuk yang masuk 73,2 dan yang keluar adalah 51,8. Selanjutnya yaitu perhitungan berat molekul umpan, di mana dengan komponen yang sama kita harus mencari dulu berat komponen dari masing-masing seperti fenol, formaldehyde, asam sulfat, PF resin, air, didapat berat molekul, mol fraksi, dan hasil perkalian dari berat molekul dikali mol fraksi. Nah, didapatkan total berat molekul komponen itu 364,3, mol fraksinya 1,08 dengan perkalian berat molekul dan mol fraksinya sebesar 51,6. Selanjutnya yaitu menghitung densitas campuran dari setiap komponennya, di mana untuk menghitungnya itu diketahui rho, massa fraksi, dan perkalian dari rho dengan massa fraksi. Dengan total rho yaitu 5.779,4, mol fraksinya 1, dan hasil perkalian antara rho dan mol fraksi sebesar 1030,9. Nah, dari densitas tersebut dapat dihitung sehingga densitas campurannya sebesar 1030,973 kg per meter kubik. Nah, untuk konsentrasi awal di sini sudah diketahui laju alir massa sebesar 8.321,8 kg per jam, laju alir mol yaitu FA0 sebesar 161,2 kmol per jam, laju alir volumetrik yaitu V0 sebesar 8,07 meter kubik per jam, dan konsentrasi awalnya sebesar 19,97 kmol meter kubik. Nah, setelah itu kita menghitung laju reaksinya. Di sini laju reaksi antara fenol plus formaldehyde dengan katalis H2SO4 menjadi PF resin, di mana untuk menghitung laju reaksinya itu dengan rumus min RA kali KCACP. Nah, di sini untuk nilai K-nya kita cari terlebih dahulu dengan rumus A kali ekuivalen pangkat EA min EA per RT, di mana nilai E yaitu 135,8, R-nya
314 Joule per mol Kelvin, dengan T-nya itu 368,15, A-nya 28,99, sehingga didapatkan nilai A sebesar 27,7 per jam. Untuk itu kita bisa menghitung space-time dengan rumus TO sama dengan V per FV sama dengan CA0 kali XA per min RA. Nah, sehingga didapat CA-nya tadi itu dari tabel neraca massa yang di atas itu sebesar 35,59. CP-nya itu adalah konsentrasi fenolnya yang didapat dari tabel neraca massa di atas tadi juga senilai 36,32. Nah, setelah itu kita menghitung M, di mana rumusnya yaitu CP0 per CA0 menghasilkan nilai 1,02. Maka nilai laju reaksinya min RA yaitu 23,25. Karena di sini diasumsikan yaitu steady state, maka FA0 sama dengan V0 kali CA0. Sehingga TO sama dengan V per V0 jadi rumusnya nanti akhirnya yaitu TO sama dengan CA0 kali XA per KCA0 kuadrat kali 1 min XA kali M min XA. Didapatkan TO yaitu 1,5 jam atau 90,02 menit. Setelah itu kita bisa menghitung volume reaktor, di mana rumusnya yaitu V sama dengan FA0 kali X per min RA. Dihasilkan nilai sebesar 49,0014 meter kubik atau 1730,48 feet kubik. Nah, untuk ruang bebas reaktor itu direncanakan 20% dari volume minimum reaktor, sehingga volume reaktor yang dihasilkan yaitu 9,8 meter kubik. Selanjutnya kita dapat menghitung diameter dan tinggi tangki, di mana diameter tangki atau DT itu dari volume tangki reaktor itu sama dengan volume silinder dengan rumus VT sama dengan 1/4 Pi kali DT kuadrat kali H, di mana H adalah 3/2 kali DT. H kecil adalah 1/4 kali DT, sehingga VT sama dengan 1/4 kali Pi kali DT kuadrat kali 3/2 DT. Sehingga untuk diameter tangki didapatkan dari perhitungan DT sama dengan 3/8 kali VT per 3 kali Pi, sehingga DT atau diameter tangki didapatkan sebesar 3,4 meter atau 136 in. Untuk tinggi tangki atau nilai H-nya yaitu dengan rumus HS sama dengan 3/2 DT, sehingga dihasilkan tinggi tangki sebesar 5 meter atau 204 in. Setelah itu kita menghitung diameter tutup dan tinggi tutup. Nah, diameter tutup sama dengan diameter reaktor yaitu sebesar 3,46 meter atau 136 in. Nah, tinggi tutup itu dapat dihitung dengan diameter dibagi 4. Nah, diameter tutupnya itu kan tadi 3,46 berarti dibagi 4 sehingga hasilnya 0,86 meter atau 34 in. Nah, rumus ini didapat dari buku Wallace tahun 1990. Selanjutnya, menghitung tebal shell. Tebal shell mula-mula kita menghitung volume tutup tangki atau VH-nya dulu dengan rumus Pi kali D pangkat 3/6. Dihasilkan volume tutup tangki sebesar 21,7 meter kubik. Kemudian kita dapat menghitung volume cairan dalam shell, yaitu dengan rumus volume reaktor dikurangi 2 kali VH atau volume tangki tadi. Sehingga didapat volume cairan dalam shell itu sebesar 5,4 meter kubik. Selanjutnya kita menghitung tinggi cairan atau HC, di mana rumusnya yaitu VC dibagi 1/4 Pi D kuadrat. Sehingga didapatkan tinggi cairan yaitu sebesar 2,001 meter. Setelah itu kita dapat menghitung tekanan desain. Nah, tekanan desain itu kita perlu mengetahui
densitas, gravitasi, faktor konversi percepatan gravitasi, dan tekanan hidrostatik. Di mana untuk nilai G didapat 32,174, kemudian nilai GC didapat 32,174 juga, dan nilai tekanan hidrostatiknya itu nanti kita cari dengan rumus Rho kali G kali H, sehingga didapatkan sebesar 20.217 PA atau 2,9 PSI. Sehingga untuk tekanan operasinya sendiri tadi diketahui di soal, yaitu 1 atm atau 14,6 PSI. Nah, sehingga tekanan desainnya itu dapat dihitung dengan rumus tekanan hidrostatik ditambah tekanan operasi menghasilkan tekanan desain sebesar 17,6 PSI. Selanjutnya, kita dapat menghitung tebal reaktor, di mana untuk tebal reaktor ini bahan konstruksinya stainless steel. Kita dapat mengetahui efisiensi allowable stress corrosion allowance itu dari buku Peters, Brownell, dan Perry. Nah, untuk efisiensinya itu senilai 0,8. Allowable stress-nya itu didapat dari tabel sesuai bahan konstruksi stainless steel itu sebesar 18,75 PSI. Untuk corrosion allowance-nya itu sebesar 0,125 in. Nah, kemudian kita menentukan jari-jarinya, yaitu R sama dengan D per 2, sehingga didapatkan 1,7 meter atau 68 in. Nah, tekanan desainnya itu 17,62 PSI. Maka kita dapat menghitung tebal shell tangki dengan rumus TS sama dengan P kali R per SE min 0,6 kali P ditambah C. Didapatkan hasil tebal shell sebesar 2 in atau 0,06 meter. Kemudian untuk ID shell-nya atau sama dengan diameter reaktornya itu sebesar 136,4 in. Kemudian untuk menghitung OD shell-nya itu dengan rumus ID plus 2TS sebesar 141,4 in. Setelah itu kita dapat menentukan dimensi tutup reaktor, di mana diameter tutup itu sebesar 3,4 meter atau 136,4 in. Tebal tutup tangkinya itu 2,5 in atau 0,06 meter. Itu sudah didapatkan dari perhitungan di atasnya. Nah, dari tabel 5.7 Brownell and Young 1959 diperoleh nilai R sebesar 132 in, ICR-nya 8, 3/8 in, SF sama dengan 1 per 2 in. Nah, dimensi keseluruhan atau OA dapat dihitung dengan rumus T ditambah B ditambah SF. Nah, untuk itu kita perlu mencari data-data tersebut. Pertama, kita mencari nilai A. Nilai A itu didapat dari rumus ID per 2, sehingga hasil nilai A-nya itu 1,7 M. Kemudian nilai AB didapat dari A kurangi ICR, sehingga didapat nilai AB itu 1,5 M. Kemudian nilai BC dengan rumus R min ICR didapat 3,1 M. Kemudian AC dengan rumus akar BC kuadrat min AB kuadrat didapat 2,7 meter. Kemudian nilai B dengan rumus R min AC didapat nilai 0,61 meter. Kemudian nilai OA dapat dihitung dari data yang diketahui di atas dengan rumus T plus B plus SF, sehingga nilai OA dihasilkan 0,71 meter atau 27,8 in. Kemudian kita dapat menentukan tinggi keseluruhan reaktor atau nilai H-nya dengan rumus H sama dengan HS plus 2 kali OA. Nah, itu semua sudah didapatkan dari perhitungan-perhitungan sebelumnya, sehingga nilai keseluruhan tinggi reaktor yaitu 6,6 meter atau 21,6 feet. Selanjutnya itu adalah kecepatan putaran pengaduk. Untuk menghitung kecepatan putaran pengaduk, kita memerlukan data dA.
didapatkan data DA, H, C, W, L, dan J itu dari tabel 3.4 dan 3.4.1 dan 3.4.4 pada buku Genkoplis. Untuk DA didapatkan 1,03 meter, H sama dengan 3,4 meter, C-nya 1,1 meter, W-nya 0,2 meter, L 0,25 meter, dan J 0,28 meter. Sehingga kecepatan putaran pengaduk dapat dihitung dengan rumus N sama dengan 600 per Pi dA akar WELH per 2 dA in. Nah, sehingga nilai perhitungan dapat diperoleh. Dari perhitungan itu dapat diperoleh datanya sebagai berikut, sehingga kecepatan putaran pengaduk itu sebesar 4,8 rpm atau 0,5 rpm. Selanjutnya, menghitung tenaga pengaduk. Untuk menghitung tenaga pengaduk itu diperlukan data DA dengan 3,4 feet, N 0,5 rps atau 1831,6 rpj, Rho-nya 64,3 lb feet kubik, dan mu-nya 0,0005 lb feet jam. Sehingga NRE-nya didapatkan sebesar 761.931,21. Selanjutnya kita mendapatkan nilai NPO yang dapat diperoleh dari gambar 3.4 Genkoplis sebesar 3, sehingga kebutuhan daya pengaduk itu didapatkan 0,86 HPA. Efisiensi tenaga motor penggerak pengaduk adalah 80%, maka power motor minimal yang didapatkan sebesar 1,07 HP. Baik, selanjutnya yaitu ya, kita akan merancang jaket pemanas. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah mencari HI. Pertama kali data yang harus diketahui adalah data DI, kemudian ada K, R, N, mu campuran, L, dan CP. Kemudian dicari menggunakan rumus HI kali DI per K sama dengan 0,36 dalam kurung L kuadrat dikalikan N dikalikan rho per mu pangkat 2/3, kemudian dikalikan mu kalikan CP per K pangkat 1/3, dan mu per mu W. Kemudian untuk HI kali DI per K didapatkan hasilnya yaitu sebesar 97.157. Kemudian untuk HI-nya adalah didapatkan sebesar 1493,462. Selanjutnya yaitu adalah mencari nilai HIO. HIO ini dicari dengan menggunakan data ID dan DO. Untuk ID didapatkan data sebesar 11,84 dan DO-nya 12,268 feet. Rumus yang digunakan yaitu HIO sama dengan HI dikalikan ID per OD. HIO yang didapat adalah sebesar 1441,358. Selanjutnya adalah mencari HO. HO ini kita akan mengetahui data HO yang pertama adalah ada NRE, kemudian ada nilai K, DE, mu, dan CP. Pada JH ini nantinya akan dicari menggunakan grafik untuk mendapatkan nilai JH-nya, yaitu berdasarkan data RE. Dari grafik nantinya akan didapatkan nilai JH sebesar 1600, dan kemudian akan dicari nilai HO-nya dengan rumus JH dikalikan K per DE dikalikan mu CP per K pangkat 1/3 dan mu per mu W. Kemudian HO-nya didapatkan sebesar 28,666 sekian. Selanjutnya yaitu mencari nilai UC. Untuk nilai UC ini, data yang diketahui adalah data hasil dari perhitungan HI dan HIO, yaitu sebesar 1493 dan 1441.
Untuk rumusnya yaitu UC sama dengan HI dikalikan HIO per HI ditambah HIO. Nilainya yaitu didapatkan sebesar 733,474. Selanjutnya yaitu mencari UD. Untuk UD ini data yang diketahui adalah RD. RD ini merupakan volume factor yang dapat dicari pada buku Kern. Dan untuk RD ini kita akan menggunakan reservoir water. Untuk T1, T kecil 1 atau aliran pendingin masuknya yaitu sebesar 91,4 Fahrenheit dan T2-nya atau suhu pendingin keluar itu sebesar 131 derajat Fahrenheit. Kemudian langkah pertama adalah mencari HD. HD ini didapatkan dari perhitungan RD yaitu dengan rumus 1 per RD sehingga didapatkan HD-nya adalah 1000 dan kemudian akan dicari UD-nya dengan rumus UD sama dengan UC kalikan HD per UC plus HD. Untuk UD-nya adalah sebesar 423,123. Dan selanjutnya yaitu mencari delta LMTD. Untuk data yang diketahui, untuk hot fleet atau T besarnya yaitu sebesar 203 dan cold fleet-nya adalah sebesar 91,4 dan 131. Kemudian untuk data delta TLMTD dicari menggunakan rumus yaitu T besar 1 dikurangi T kecil 2 dikurangi dalam kurung T besar 2 dikurangi T kecil 1 dibagi dengan ln T besar 1 dikurangi T kecil 2 per T besar 2 dikurangi T kecil 1. Sehingga hasilnya yang didapat adalah sebesar 90,358. Kemudian, Selanjutnya ada luas perpindahan panas. Untuk data yang diketahui itu ada Q sebesar 20.37392,97, UD 423,12, dan delta LMTD 90,35. Didapatkan luas perpindahan panasnya sebesar 53,28 feet. Selanjutnya itu menghitung tinggi jaket dengan data yang diketahui yaitu DT 11,84 dan nilai luas perpindahan panasnya 53,28 feet. Untuk menghitung tinggi jaket itu menggunakan rumus luas perpindahan panas sama dengan 3,14 dikali DT dikali HJ ditambah 0,25 dikali 3,14 dikali DT kuadrat. Sehingga nilai HJ yang kita dapatkan sebesar 2,33 feet. Selanjutnya menghitung tebal jaket. Dengan data yang diketahui adalah RJ sebesar 11,83 feet dengan bahan karbon steel SA 283 grade C dan P sebesar 17,62 PSI, F sebesar 18.750 PSI, E sama dengan 0,8 dan C sama dengan 0,125 inch. Sehingga tebal jaket yang didapatkan sebesar 0,13 inch. Langkah selanjutnya yaitu menghitung massa air pendingin. Dengan data yang diketahui yaitu Q sebesar 2.149.563,4 kJ per jam, CP 4,17 kJ per kilogram Kelvin, dan T1, T kecil 1 306,15 Kelvin, T2, T kecil 2 328,15 Kelvin. Sehingga massa air pendingin yang didapatkan sebesar 23.383,93 kg per jam. Selanjutnya itu laju alir pendingin. Untuk data yang diketahui yaitu M sebesar 23.383,93 kg per jam dan Rho sebesar 1.007 kg per meter kubik. Sehingga laju alir pendinginnya yaitu 820,06 feet kubik per jam.
Dan yang terakhir itu ada untuk menghitung lebar jaket. Nah, untuk menghitung lebar jaket ini, data yang diketahui itu ada HJ sebesar 2,3 feet, DT 11,84, volume 820,06 feet kubik per jam, dan TOU-nya 1,5 jam. Sehingga dapat dihitung yang pertama itu volume reaktor setinggi jaket. Didapatkan hasilnya sebesar 472,98, serta yang selanjutnya ada menghitung volume pendingin didapatkan sebesar 1230,009, sehingga volume totalnya sebesar 1703,08. Nah, dari volume total ini kita dapat menghitung nilai DJ yang didapatkan dari hasil Goldstick sebesar 19,68, sehingga lebar jaket yang dihasilkan adalah 3,92 feet. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.